wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Purna Mainingrum. Pada video kali ini, saya akan mencoba membaca sebuah cerpen karya Seno Gumira Adjidharma yang berjudul Pelajaran Mengarang. Cerpen Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Adjidharma ini pertama kali dimuat dalam Harian Kompas pada tanggal 5 Januari 1992 dan terpilih sebagai cerpen pilihan Kompas pada tahun 1993. Nah, selanjutnya kita akan membacakan cerpen tersebut. Pelajaran Mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit, ujar Ibu Guru Tati. Anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Ibu Guru Tati menawarkan 3 judul yang ditulis di papan putih. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Judul ketiga, Ibu. Ibu Guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut. Terdengar gesekan halus pada pena kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam di dalam dunianya, pikir Ibu Guru Tati. Dari balik kacamatanya yang tebal, Ibu Guru Tati memandang 40 anak yang manis, yang masa depannya masih panjang, yang belum tahu kelak akan mengalami nasib macam apa. 10 menit segera berlalu, tapi Sandra, 10 tahun, belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela. Ada dahan bergetar ditiup angin kencang. Ingin rasanya ia lari keluar dari kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kenyataan yang terpaksa diingatnya karena Ibu Guru Tati menyuruhnya berpikir tentang keluarga kami yang bahagia, liburan ke rumah nenek, dan ibu. Sandra memandang Ibu Guru Tati dengan benci. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan besar. Karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang lain. Untuk judul apapun yang ditawarkan Ibu Guru Tati, anak-anak kelasnya tinggal menuliskan kenyataan yang mereka alami. Tapi Sandra tidak. Sandra harus mengarang. Dan kini Sandra mendapatkan pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang bahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja, di lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur, bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. "Di belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama," ujar sebuah suara dalam ingatannya, yang ingin selalu dilupakannya. 15 menit telah berlalu. Sandra tak mengerti apa yang harus dibayangkannya tentang sebuah keluarga yang bahagia. "Mama, apakah Sandra punya papa?" "Tentu saja punya anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalau jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas, belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa. Tai kucing dengan papa." Apakah Sandra harus berterus terang? Tidak, ia harus mengarang. Namun ia tak punya gambaran tentang sesuatu yang pantas ditulisnya. 20 menit berlalu, Ibu Tati mondar-mandir di depan kelas. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek.
Dan yang masuk ke dalam benaknya adalah gambaran seorang wanita yang sedang berdandan di muka cermin. Seorang wanita dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya, hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. Jangan rewel anak setan, nanti kamu kuajak ke tempat kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa, ngerti? Awas. Wanita itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tak pernah tahu siapa dia. Ibunya memang memanggilnya Mami. Tapi semua orang didengarnya memanggil dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau keluar kota berhari-hari, entah kemana. Di tempat kerja wanita itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengarkan musik yang keras. Tapi Mami itu melarangnya menonton. Anak siapa itu? Marty. Bapaknya? Mana tahu aku. Sampai sekarang, Sandra tidak mengerti mengapa ada jumlah wanita duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah lelaki yang menunjuk-nunjuk mereka. Anak kecil kok dibawa ke sini sih? Ini titipan si Marty. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendiri di rumah. Kalau seorang malah repot nanti. Sandra masih memandang keluar jendela. Ada langit biru di luar sana. Seekor burung terbang dengan kepakan sayap yang anggun. 30 menit lewat tanpa permisi. Sandra mencoba berpikirkan tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang wanita yang cantik. Seorang wanita yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah wanita itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat wanita itu menangis sendirian. Mama, kenapa menangis, Mama? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk Sandra. Sampai sekarang, Sandra masih mengingat kejadian itu. Namun ia tak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu, setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan, "Diam, anak setan!" Atau, "Bukan urusanmu, anak jadah!" Atau, "Sudah untung kamu kukasih makan dan kusekolahkan baik-baik. Jangan cerewet kamu, anak sialan!" Suatu malam, wanita itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruangan depan ia muntah-muntah dan tergeletak tidak bisa bangun lagi. Sandra mengempel muntah-muntahan itu tanpa bertanya-tanya. Wanita yang dikenalnya sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dengan keadaan mabuk. Mama kerja apa sih? Sandra tidak pernah lupa. Betapa banyaknya kata-kata makian dalam sebuah bahasa yang bisa dilontarkan padanya karena pertanyaan seperti itu. Tentu Sandra tahu wanita itu mencintainya. Setiap hari Minggu, wanita itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini atau ke plaza itu. Di sana, Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali makan, wanita itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan seperti tidak puas-puasnya. Mata itu selalu melap mulut Sandra yang berlepotan es krim sambil berbisik, Sandra. Kadang-kadang sebelum tidur wanita itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membacakan cerita, wanita itu akan mencium Sandra dan selalu mintanya berjanji menjadi anak baik-baik. Berjanjilah pada Mama. Kamu akan jadi wanita baik-baik, Sandra. Seperti Mama. Bukan seperti Mama. Jangan seperti Mama. Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya, dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun, wanita itu tak selalu berperilaku manis begitu.
Sandra lebih sering melihatnya dalam tingkah laku yang lain. Maka berkelebatan di benak Sandra, bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kunyu, wajah yang pucat dan pegal. Tentu saja, Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pagar ibunya. Setiap kali pagar itu berbunyi, kalau sedang merias diri di muka cermin, wanita itu selalu minta Sandra memencet tombol dan membacakannya. Ditunggu di Mandarin, kamar 505, pukul 8 malam. Sandra tahu, setiap kali pagar itu menyebutkan nama hotel, nomor kamar, dan sebuah jam pertemuan, ibunya akan pulang terlambat. Kadang-kadang malah tidak pulang sampai 2 atau 3 hari. Kalau sudah begitu, Sandra akan merasa sangat merindukan wanita itu. Tapi, begitulah. Dia sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkannya. 40 menit lewat sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, kata ibu guru Tati. Belum ada secoret kata pun di kertas Sandra. Masih putih, bersih, tanpa setitik pun noda. Beberapa anak yang sampai hari itu belum mempunyai persoalan yang terlalu berarti dalam kehidupannya menulis dengan lancar. Beberapa di antaranya sudah selesai dan setelah menyerahkannya segera berlari keluar kelas. Sandra belum tahu judul apa yang harus ditulisnya. Kertasmu masih kosong, Sandra? Ibu guru tadi tiba-tiba bertanya. Sandra tidak menjawab. Ia mulai menulis judul Ibu. Tapi begitu ibu guru tadi pergi, ia melamun lagi. Mama, mama, bisiknya dalam hati. Bahkan dalam hati pun Sandra telah terbiasa hanya berbisik. Ia juga hanya berbisik malam itu, ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Wanita itu barangkali mengira ia masih tidur. Wanita itu barangkali mengira karena masih tidur, maka Sandra tidak akan pernah mendengar suara leguhannya yang panjang maupun yang pendek di atas ranjang. Wanita itu juga tak mengira bahwa Sandra masih terbangun ketika dirinya terkapar tak berdaya dan lelaki yang memeluknya sudah mendengkur keras sekali. Wanita itu tak mendengar lagi ketika di kolong ranjang Sandra berbisik perlahan. Mama, mama. Dan pipinya basah oleh air mata. Waktu habis, kumpulkan semuanya ke depan, ujar ibu guru tadi. Semua anak berdiri dan menumpuk karangannya di meja guru. Sandra menyelipkan kertas di tengah. Di rumahnya, sambil nonton RCTI, ibu guru tadi yang belum berkeluarga memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Setelah membaca separuh dari tumpukan karangan itu, ibu guru tadi berkesimpulan, murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. Ia memang belum sampai pada karangan Sandra, yang hanya berisikan kalimat sepotong, ibuku seorang pelacur. Palmerah, 30 November 1991.